Wahukia diceritakan, ada sebuah cerita ya. Diceritakan Asy-Syaikh Wahaka ini menceritakan Asy-Syaikh Mu'inuddin Hasan As-Sajazi. Syekh Mu'inuddin Hasan As-Sajazi. Annahu kana ma'a Syekh Ajal Sirri. Nah, bahwasanya beliau dulu ketika bersama-sama dengan Syekh Ajal As-Sirri ya. Yauman pada suatu hari fahadhara waktu shalah. Ketika sedang bersama-sama dengan Syekh Ajal As-Sirri, Syekh Ajal Sirri ini, kemudian datanglah waktu sholat. Fajadada Syekh Ajal Sirri. Kemudian Syekh Ajal Sirri ini memperbaharui wudunya. Artinya berarti Syekh Ajal Sirri ini tidak batal, masih dalam keadaan suci. Tetapi ketika datang waktu sholat dia hanya tajdid saja. Tajdid itu adalah memperbaharui wudu yang hukumnya sunnah, bukan yang wajib nih. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Fajadada Syekh Ajal Sirri al-wudu'a wasaha an takhlilil asabi. Kemudian ia lupa apa? Lupa takhlilul asabi, lupa menyela-nyela jari-jari. Ya, salah satu kesunahan dalam wudu adalah menyela-nyela jari-jari tangan atau jari-jari kaki ketika wudu. Ketika membasuh tangan atau membasuh kaki, maka sunnah menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki, gitu ya. Caranya begitu tuh, menyela-nyela tuh caranya begini nih. Sunnahnya begini, enggak begini, tapi begini dari atas. Kalau tangan, ya kalau kaki kemarin sunnahnya dengan kelingking kaki tangan kiri dimulai dari kelingking kaki kanan. Hanya saja itu sulit dilakukan kalau nggak sambil duduk. Ya, sulit dilakukan kalau sambil berdiri sulit. Kalau sambil duduk enak, bisa. Ya, kalau bangsa ya di atas 40 tahun bisa kejengkang juga. Ya. Susah. Ya. Itu kalau wudunya sambil duduk bisa. Nah, sunnah katanya dia lupa takhlilul asabi, lupa menyela-nyela jari-jari. Fahati pun. Lalu tiba-tiba ada suara memanggilnya. Ya. Jadi kalau hatif itu dalam bahasa Arab itu adalah suara tapi nggak ada orangnya. Namanya hatif. Kalau zaman dulu hatif itu bisa berarti telepon juga. Telepon kan sama, ada suara tapi nggak ada orangnya. Hatif. Tiba-tiba ada suara, ya Ajal, wahai Ajal, tadda'i mahabbata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Engkau mengaku mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa takunu min ummati, dan engkau menjadi umatnya. Wa tatruku sunnatahu, dan engkau meninggalkan kesunahannya. Jadi begitu namanya wali nih ya. Begitu lupa sunnah aja udah ada yang negor. Lupa sunnah nih, lupa takhlilul asabi. Lah kita lupa wudu, lupa sholat. Ya. Ini wudunya pun bukan wudu yang wajib, wudu yang sunnah. Yang lupa wudu yang sunnah, yang lupa yang sunnah pula. Ya, andai kata ditinggalkan pun secara sengaja tidak membatalkan wudu. Tapi yang namanya wali begitu lupa yang sunnah saja ditegur sama Allah. Ajal, ngaku-ngaku umat Kanjeng Nabi, jadi umatnya sunnah ditinggalin, gitu ya. Fahalafa Syekh Ajal la atruku sunnata min sunanihi alaihi salatu wassalam min waqtina hadza ila waqtil maut, katanya. Lalu kemudian gara-gara itu saat itu juga Syekh Ajal Sirri ini langsung bersumpah, dari mulai saat ini aku tidak akan lagi meninggalkan kesunahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari waktu ini sampai nanti mati. Gara-gara kelupaan doang nih. Bagaimana kalau sengaja? Ini lupa. Wa qala Syekh Mu'inuddin, kemudian Syekh Mu'inuddin berkata, kuntu idza ra'aitu Syekh Ajal ra'aitahu ka'annahu yanam. Saya katanya kalau melihat Syekh Ajal ini seolah-olah aku melihatnya dia habis bangun tidur. Fasa'altuhu anhu, lalu aku bertanya kepadanya. Faqala ana min dzalikal waqti alladzi nasitu takhlilal asabi ila hadzal waqti
fil hayrati kaifa ulaki bihadzal wajhi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Syekh Muainuddin, dari sejak itu tuh kalau ngelihat Syekh Ajal ini mukanya kusut terus. Jadi asal ngelihat dia kayak orang bangun tidur begitu. Lalu Syekh Muainuddin bertanya kepada Syekh Ajal, ya Syekh, kenapa muka anda ini kok nggak enak dilihat gitu ya, kusut terus. Lalu kata Syekh Ajal Sirri, dari waktu itu saya lupa takhlil asabi katanya, dari mulai lupa menyela-nyela jari-jari tangan saya ini sampai sekarang ini katanya, saya itu dalam keadaan bingung terus. Kenapa bingung? Bingung bagaimana nanti besok kalau ketemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Tuh. Ya, wali lupa tahlil asabi ditegur. Lupa tahlil asabi sudah sampai sumpah segala masih bingung, takut bagaimana ketemu Kanjeng Nabi. Ngaku Nabi, ngaku cinta Kanjeng Nabi, ngaku umat Kanjeng Nabi, lupa sunnahnya doang. Lupa wajibnya aja kita gak malu. Kagak ada bingungnya. Ya. Kita gak ada malunya. Ini lupa sunnahnya aja bingung. Sampai orang kusut kelihatannya seperti orang bangun tidur. Gimana sih bangun tidur? Ya. Pusing aja, bingung gitu ya. Ini gara-gara ketinggalan sunnah tuh. Ini cerita satu wali. Ini ada satu wali lagi nih.